dan dapat akan imamnya supaya jangan jadi batal sembahyangnya. Gini, kembali kita mengulang sedikit pembahasan terdahulu. Di dalam sholat berjamaah itu ada dua jenis makmum. Ya, dalam sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Kalau imam ya satu jenis saja imam. Tapi kalau makmum ada dua macam, makmum masbuk dengan makmum muafik. Nah, selama ini pemahaman yang di masyarakat, makmum masbuk itu adalah makmum yang terlambat. Padahal tidak setiap orang terlambat itu bisa disebut masbuk. Ya, saya ulang sekali lagi. Selama ini pemahaman yang berlaku di masyarakat, makmum masbuk itu adalah makmum yang terlambat. Ya, makmum yang terlambat. Padahal tidak setiap orang yang datang terlambat sholat berjamaah bisa disebut masbuk, belum tentu. Ya, belum tentu bisa disebut masbuk. Tidak selamanya orang yang datang sholat berjamaah itu datangnya terlambat bisa disebut masbuk, ya. Karena pemahaman yang sebenarnya, ya, pemahaman yang benar, masbuk itu bergantung dengan suratul Fatihah. Dalam artian, kalau ada makmum yang tidak sempat menyelesaikan suratul Fatihahnya, imamnya sudah keburu ruku karena saking cepatnya bacaan si imam, nah barulah dia disebut dengan makmum masbuk. Jadi bukan karena dia datang terlambat sholat berjamaah, oh ini masbuk, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, karena ukurannya orang yang masbuk itu apa tadi? Orang yang tidak sempat menyelesaikan Al-Fatihah dirinya karena terlalu cepatnya bacaan imam itu, barulah dia disebut masbuk. Nah, ngerti? Ataupun dia terlambat, memang sudah di penghujung sholat, sudah di penghujung rokaat. Maksudnya imam sudah baca surah, ya, imamnya sudah membaca surah, tapi surahnya udah mau habis tuh. Imam baca surah apa begitu ya, misalnya surah An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, barulah kita datang. Kita baru datang tuh. Ya, begitu kita datang, kita takbiratul ihram, langsung aja baca Fatihah, nggak usah lagi baca doa iftitah. Ya kan gitu ya. Baru beberapa ayat dari suratul Fatihah yang kita baca, imamnya ruku. Berarti kita belum selesai. Ya, belum menyelesaikan Al-Fatihah kita. Maka disebutlah kita sebagai makmum masbuk, bukan karena terlambatnya, tapi karena kita tidak memiliki kesempatan waktu untuk menyelesaikan Al-Fatihah kita. Bukan karena terlambatnya disebut masbuk, tapi karena tidak memiliki kesempatan waktu untuk menyelesaikan Al-Fatihah kita. Ya, bisa dipahami itu ya. Nah, itu pembahasan kita yang lalu. Maka ketika kita datang terlambat, tapi kita masih sempat menyelesaikan Al-Fatihah kita sebelum ruku imamnya, maka kita nggak disebut masbuk, tapi namanya makmum muafik. Nah, jadi harus dibenerin tuh, ya, dibenerin terlebih dahulu pemahaman kita seputar masbuk dan muafik ini. Tidak selamanya orang yang terlambat datang sholat berjamaah bisa disebut masbuk, tidak selamanya. Ya, masbuk atau muafik tergantung dari dia sempat nggak menyelesaikan Fatihahnya. Jadi kalau dia datang terlambat sholat berjamaah si makmum tadi, lalu dia membaca Fatihah dan masih sempat dia menyelesaikan Al-Fatihah sebelum ruku imamnya, berarti dia masbuk nggak? Tidak kan? Padahal datangnya terlambat. Dia datang terlambat sholat berjamaah, tapi dia masih sempat selesaikan Al-Fatihah dirinya sebelum ruku imamnya, maka tidak disebut masbuk walau dia terlambat, tapi namanya muafik. Nah, kalau dia datangnya terlambat, di ujung-ujung membaca surah si imam, akhirnya ya begitu dia takbiratul ihram si makmum tadi yang terlambat tadi baru dapat 3 ayat dari suratul Fatihah yang dia baca, rukulah imamnya.
Fatihahnya nggak selesai, barulah bisa disebut masbuk. Nah, orang yang sholat dari awal ikut imam, nggak terlambat, ya, bisa juga disebut masbuk. Nah, itulah dia. Dia dari awal ikut dengan imam. Ini sering kejadian di sholat zuhur, sholat asar, ya. Di rakaat kedua misalnya sholat zuhur, Allahu Akbar, imamnya, kita pun ikut Allahu Akbar. Rakaat keberapa nih? Kedua sholat zuhur. Kita pun baca Fatihah. Nah, Fatihah kita belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Normal bacaannya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar, ruku imamnya. Fatihah kita belum selesai. Di rakaat kedua sholat zuhur, maka kita disebut masbuk walaupun kita nggak terlambat. Kalau kita sholat dari awal dengan imam tadi itu. Nah, ini yang kita bahas kemarin terakhir. Pahami betul-betul konsep masbuk dengan muafik. Ya, nah, karena kebanyakan orang yang sholat, ya, salah persepsi tentang makmum masbuk dengan makmum muafik. Masyarakat secara umum memahami setiap orang yang terlambat pasti langsung disebut masbuk, padahal belum tentu. Nah, ini yang kita baca lanjutan pembahasan kemarin, ya, pembahasan kita kemarin. Apa katanya di dalam kitab tadi? Dan hendaklah ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya, dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat, seperti bahwa sampailah imamnya kepada qiyamnya yang memadai, membaca Fatihah padanya, atau kepada duduk bagi memadai membaca tasyahud akhir sekalipun. Gini kasusnya. Ada jamaah makmum, sholat berjamaahlah dia. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi, si makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, sudah ruku imamnya. Dah, paham kan ya? Si makmum baca Fatihah, belum selesai Al-Fatihah dia, rukulah imamnya. Terjadi pada sholat zuhur, sholat asar. Misalnya di rakaat kedua sholat zuhur, ya, makmum wajib nggak baca Fatihah? Wajib kan? Sebagaimana disebut dalam hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, dalam mazhab Syafi'i, imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah, munfarid, orang yang sholat sendiri juga wajib membaca Al-Fatihah. Pokoknya orang yang sholat wajib membaca Al-Fatihah. Kalau dia nggak membaca Fatihah, sholatnya tidak sah. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i ada aturan. Kalau ada orang sholat membacanya di dalam hati, bibirnya nggak bergerak, sholatnya tidak sah. Ada orang sholat, ya, membaca Fatihah, tapi baca Fatihahnya dalam hati, bibir dia nggak bergerak, ya, ya, dia sholat. Nah, sholat itu kan ada baca-bacaannya enggak? Sholat itu ada bacaan-bacaannya. Ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunnah. Bacaan yang wajib disebut dengan rukun qauli namanya. Ya. Ada berapa rukun qauli? 5. Takbiratul ihram, membaca Fatihah. Ya. Kemudian yang ketiga, tasyahud akhir. At-tahiyatul yang dibaca sebelum salam disebut namanya tahiyat atau tasyahud akhir. Itu wajib. Ya, 3 tuh. Lalu yang keempat, membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wajib. 4. Yang kelima, mengucap salam. Salam yang pertama wajib. Salam kedua itu sunnah. Nah, 5 macam inilah yang disebut dengan rukun qauli. Ingat, inilah yang disebut rukun qauli atau bacaan yang wajib di dalam sholat. Ya, berarti selebihnya bacaan sunnah, kan gampang. Bacaan sunnah itu mah banyak, ya, karena banyak payah ngapalnya. Jadi jalan mudahnya, ingat aja yang 5. Berarti selain yang 5 ini sunnah kan itu. Bacaan wajib apa tadi? Takbiratul ihram, rukun qauli tadi ya, Fatihah, tahiyat akhir,
Sholawat kepada Nabi pada tahiyat akhir, salam yang pertama. Nah, yang jelas di dalam sholat ada bacaan wajib, ada bacaan yang sunnah. Bacaan wajib kalau tak dibaca, sholatnya tak sah. Namanya ada bacaan wajib. Seperti Fatihah tadi. Nah, lalu aturan membaca di dalam sholat itu, ya, tidak cukup hanya sebatas qomat kamit. Kalau kita bilangnya apa? Qomat kamit. Ya. Nah, sebatas qomat kamit pun, pendapat yang muktamad, bergeraknya bibirnya. Nah, tapi qomat kamit itu pun belum dianggap sah. Cemana lagi orang yang baca di dalam hati bibir nggak bergerak. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu supaya bacaan itu sah, bibir bergerak dan mesti memperdengarkan suara pada telinga sendiri. Ya. Nah, karena pakai mikrofon dengar. Ya. Nah, kalau nggak pakai mikrofon gini. Saya dengar bacaan saya sendiri. Tapi Ustaz dengar nggak? Nah, ini kan bicara sir dan jahar. Ya kan? Sholat kan ada sholat sir, ada sholat jahar. Ukuran bacaan yang dikatakan bacaan jahar adalah kalau suara kita itu terdengar oleh orang yang ada di dekat kita. Ya, orang di dekat kita dengar suara kita, walau pelan, itu udah jahar namanya. Tapi bacaan sir, bergerak bibir, suara terdengar ke telinga sendiri. Itulah namanya bacaan sir. Sebagaimana disebut di dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, dan di dalam kitab Asyahnya I'anatul Talibin karya Sayyid Muhammad Sato, ya, Sayyid Bakri Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Misri Asy-Syafi'i. Itu batasan sir dan jahar. Nah, jadi bacaan sir di dalam mazhab Syafi'i, suara terdengar sendiri, ke telinga sendiri. Ya, saya contohin kalau tanpa mikrofon. Saya dengar bacaan saya sendiri. Ya. Nah, karena pakai mikrofon. Kalau dihilangkan mikrofonnya, nah, Ustaz dengar? Ya. Jelas dengar? Enggak dengar kan? Nah, berarti itu sir. Tapi kalau begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Dengar? Pelan tapi orang dengar. Itu udah jatuh jahar. Yang disuruh sir. Kadang orang salah persepsi. Ya, salah persepsinya gimana? Disuruh baca sir malah dikiranya jahar itu kuat, itu baru jahar. Enggak. Ya, maksudnya gini, kadang kita nih sholat di sebelah orang keganggu, bising kali dia, berisik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kayak gitu maksudnya. Ya. Paham kan maksudnya yang saya sampaikan kan? Jangan sampai mengganggu orang yang di dekat kita. Yang disuruh terdengar telinga sendiri, bukan telinga orang. Kalau udah sampai ke telinga orang, walau pelan, itu udah jatuh jahar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Pelan suara saya, tapi Ustaz dengar. Nah, berarti jahar enggak tuh dah? Nah, itu jahar. Sir itu gini. Saya dengar Ustaz. Nah, itu udah sir. Yang disuruh sir. Ya. Nah, jadi saya sering kali tuh ya ngasih tahu sama makmum jemaah-jemaah. Sholat jangan ribut, saya bilang. Kamu mana pernah ribut sholat Ustaz? Anak-anak yang ribut katanya. Ngerti maksudnya kan? Maksudnya Pak, sholat jangan ribut, bacaan Bapak tuh jangan sampai ngeganggu orang di sebelah. Saya jarak tiga orang aja dengar suara Bapak. Awak tuh mau baca payah jadinya, nggak konsentrasi. Ya paham maksudnya itu ya? Jadi di dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad, membaca itu wajib menggerakkan bibir dan mendengarkan suara ke telinga sendiri. Nah, artinya kalau ada orang sholat, ya bibirnya tidak bergerak ketika membaca bacaan wajib tadi, artinya dia baca di dalam hati, sholatnya tidak sah. Jadi kalau kita tanya, Pak, Bapak tadi sholat baca Fatihah, bacalah Ustaz. Tapi kok nggak bergerak bibir Bapak? Iya, saya baca di dalam hati Ustaz. Oh, nggak sah. Ya, tidak memenuhi syarat, tidak sah. Jadi sholat ya harus menggerakkan bibir ketika membacanya. Bahkan pendapat yang kuat tadi mesti juga memperdengarkan suara pada telinga sendiri.
Tapi kadang ada orang yang nggak bisa, akhirnya mau nyoba itu jadi jahar, ngerti kan? Udahlah, ambil pendapat kedua, gerak bibir aja. Ya, nah, mazhab Maliki mengatakan gerak bibir udah dianggap membaca, dan itu pendapat tersebut diadopsi oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi nggak sampai keluar mazhab. Ya, kalau saya bisa mengontrolnya, dengar telinga saya sendiri. Orang di sebelah saya nggak akan dengar tuh. Kalau dengar pun sayu-sayu samar dia, nggak jelas hurufnya. Nah itu berarti masih isir. Kadang ada orang yang nggak bisa kan, sudah kucobanya Ustadz katanya kan gitu kan, tak bisa juga katanya kan. Tetap terdengar juga sama orang di dekat aku, kata Ustadz Anwar kan. Nah udah, kalau kayak gitu Ustadz amalkan pendapat kedua aja, sekedar menggerakkan bibir. Ngerti ya maksudnya ya? Tapi jangan sampai nggak bergerak sama sekali bibirnya. 4 mazhab kalau nggak bergerak bibir tidak dikatakan membaca, maka sholat tiada sah. Nah, baik, kembali ke masalah tadi. Kasusnya, ada orang sholat, yaitu makmum. Sholatnya sholat zuhur. Di rakaat yang kedua, si makmum membaca Fatihah. Ya, pada sholat zuhur rakaat kedua. Belum selesai Al-Fatihah si makmum, imam sudah keburu ruku. Sering kejadian? Sering kejadian? Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan si makmum? Kan itu kan? Apa yang harus dilakukan makmum? Untuk menjawab ini, kita harus lihat dulu. Statusnya makmum harus diidentifikasi dulu. Statusnya makmum ini sebagai makmum masbuk apa makmum muwafiq? Itu dulu. Ya. Ya, harus kita identifikasi dulu. Makmumnya yang terlambat ini tadi nggak sempat menyelesaikan Al-Fatihahnya, ya, tergolong makmum masbuk apa makmum muwafiq? Kan gitu. Nah, saya ulang lagi kasusnya. Ada makmum, ya, sholat zuhur di rakaat yang kedua, belum sempat dia menyelesaikan Al-Fatihah dirinya, imam udah keburu ruku. Sering kita tuh ngalamin itu kan, belum selesai Fatihah kita udah ruku imamnya. Tertinggal Fatihah berarti dia. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh si makmum? Ikut imam saja ruku, nggak usah selesaikan Fatihahnya, ataukah dia tetap wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya walau tertinggal 3 rukun fi'li dari imam? Nah, untuk menjawab ini, ya, masalah ini kita lihat dulu. Ya, kita identifikasi dulu. Makmumnya makmum masbuk apa makmum muwafiq? Nah, maka untuk itu tadi menentukan dia masbuk atau muwafiq, tanya, kenapa kau bisa tertinggal Fatihah? Kan itu. Ya, apakah bacaanmu lambat? Apakah kau melamun? Enggak Ustaz, begitu bangkit dari rakaat pertama masuk rakaat kedua, langsung aku baca Fatihah dan bacaanku normal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak lambat. Imamnya cepat betul Ustaz. Kadang ada kayak gitu kan, barulah bangkit, baru kok lagi dia. Tak sempat kita selesaikan Fatihah kita. Oh, kalau kayak begitu, kau ini tertinggal Fatihah karena keteledoran imam berarti, saking cepatnya imam. Bukan kesalahan si makmum berarti. Oh, kalau begitu namanya makmum masbuk. Maka yang harus kau lakukan, ruku aja dengan imam. Nggak usah selesaikan Fatihahnya. Ya, karena dia tergolong makmum yang masbuk. Sebagian Fatihah ditanggung oleh imam. Ruku aja. Dah? Nah, tapi kalau misalnya, kenapa kau bisa ketinggalan Fatihah? Ya, apa cepat kali rupanya imamnya? Imamnya normalnya Ustaz. Nah, jadi kenapa kau bisa tertinggal Fatihah? Melamun aku tadi katanya. Udah deket-deket imam mau ruku, barulah tersadar. Kalau belum baca Fatihah, bisa terjadi melamun dia. Padahal Fatihah itu kan wajib. Jadi melamun aku tadi Ustaz. Dekat-dekat imam mau ruku, teringat aku belum baca Fatihah. Ku bacalah Fatihah tuh, baru 3 ayat imam udah ruku. Berarti dia tertinggal Fatihah karena keteledoran diri sendiri. Paham kan kira-kira kan? Karena kesalahan dia. Maka dia disebut makmum muwafiq. Makmum apa? Muwafiq. Jangan salah sebut. Tersebut awak pula nanti, kau makmum munafik. Marah orang nanti kan. Ya, makmum muwafiq. Muwafiq, ya, bukan munafik. Ya, akhir. Jadi dia tertinggal Fatihahnya. Jadi sederhananya pahami kasusnya.
tertinggal Fatihah karena apa? Kan gitu. Kesalahan diri dia sendiri atau memang karena imam yang terlalu cepat. Kalau dia tertinggal Fatihah karena imamnya yang terlalu cepat, dia baca Fatihahnya normal, udah berarti dia masbuk. Belum selesai Fatihahnya, imam ruku aja sudah, nggak usah selesaikan Fatihah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tertinggal Fatihah memang karena kesalahan dia, melamun dia tadi, ya, baru 3 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ruku imamnya, belum selesai Fatihah dia. Kenapa bisa tertinggal Fatihah? Melamun saya Ustaz. Maka kau disebut makmum muafik. Maka hukum yang harus kau ambil adalah kau wajib selesaikan Al-Fatihahmu sampai selesai. Nggak boleh kau ruku dengan imam sebelum kau selesaikan Fatihahmu sampai selesai. Jadi maksudnya kan udah nampak ya. Berbeda penyelesaian hukum antara makmum yang masbuk dengan yang muafik. Kita harus wajib belajar ini tentang ini yang saya sampaikan ini. Kenapa? Karena kita sholat baca Fatihah. Ya, kita sholat baca Fatihah. Pasti ya ada kita ngalamin kasus-kasus seperti ini, betul? Ya, nah, aku alhamdulillah nggak pernah mengalami kasus seperti ini Ustaz. Masa sih? Iya, karena aku nggak pernah sholat, katanya. Iya pula, ya kan? Karena dia nggak sholat ya wajar lah, nggak pernah dia ngalamin masbuk atau muafik. Sholat dia, kalian lempar lembing kan subuh-subuh dia kan udah ngechat dia, Assalamualaikum Ustaz, katanya gitu kan. Ini loh. Karena belum tidur ya. Jadi dari kasus tadi untuk mengambil hukumnya, ada makmum belum selesai Al-Fatihah, imamnya sudah keburu ruku, kan itu masalah tadi. Apa yang harus dilakukan si makmum, ruku aja atau wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya sampai selesai? Dilihat dulu, dia tergolong muafik atau masbuk. Kalau kita sudah dapat mengidentifikasikan bahwa dia tergolong makmum masbuk, maka berarti boleh ruku saja tanpa harus menyelesaikan Al-Fatihahnya. Nah, kalau kita identifikasikan makmum tadi sebagai makmum muafik, maka dia nggak boleh ruku sebelum menyelesaikan Al-Fatihahnya. Jadi Ustaz, kalau imamnya udah sujud kedua, dia masih baca Fatihah, masih dianggap sah nggak jamaahnya? Masih. Ya, masih dianggap sah jamaahnya. Itulah tadi namanya. Tertinggal ruku imam tapi mendapat keuzuran. Artinya dimaafkan dia. Tertinggal 3 rukun fi'li yang dimaafkan, itulah dia contohnya tadi. 3 rukun fi'li itu apa? Ruku, sujud pertama, sujud yang kedua. Iktidal dengan duduk di antara 2 sujud tidak masuk hitungan. Kenapa? Karena dia rukun pendek. Nah, jadi dalam sholat tuh ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun panjang tuh ruku, ya, kemudian sujud. Kenapa disebut dengan rukun panjang? Karena boleh dilama-lamakan. Ruku dan sujud boleh dilamakan. Bahkan bagi seorang imam, ya, yang biasa jadi imam, ketika ruku jangan cepat-cepat kali iktidal. Kenapa? Mana tahu ada orang yang baru datang supaya dia dapat rakaat. Ya, jangan buru-buru bangkit untuk iktidal. Ya, beri kesempatan untuk mana tahu ada orang yang tertinggal rukuknya supaya nggak tertinggal rakaat. Karena seorang makmum dihitung mendapat rakaat kalau dia mendapat rukuknya imam bil tumakninah, beserta dengan tumakninah. Jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, cepat betul. Kasih tempo Allahu Akbar, rukuknya sedikit dilamakan, ya, untuk memberi kesempatan mana tahu ada makmum yang terlambat supaya tetap dapat rakaat dia. Itu kan kata Ustaz, enggak. Yang saya sampaikan enggak pernah pendapat saya sendiri. Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya dari kitab. Ya, dalil-dalilnya ada. Saya nggak berani berkata menurut saya, menurut hemat saya, karena awaknya apalah, ya. Nah, saya kutip-kutip dari kitab-kitabnya para ulama. Itu penjelasan yang saya sampaikan, rukuknya agak dilamakan. Nanti bisa dibaca di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, ya, jilid yang pertama, karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah. Nah, silakan buka kitab itu. Makanya boleh lama dia, karena rukuk dan sujud itu disebut rukun panjang, ya, jadi boleh dilama-lamakan. Nah, baik.
tertinggal 3 rukun fi'li. Mana yang 3 rukun fi'li tadi? Ruku, sujud pertama, sujud kedua. Jadi kan makmum muwafiq tadi nggak boleh ruku dia kan? Dia harus menyelesaikan Al-Fatihahnya sampai selesai. Ya, kalau dia tergolong muwafiq. Makanya kita harus pinter nih, harus paham. Paham apa enggak nih? Mana muwafiq, mana masbuk? Nanti udah terjadi sama awak, gimana nih ya? Gimana nih ya? Bingung dia. Wes lah ruku aja katanya. Padahal dia muwafiq. Nah, tak sah jadinya sholat dia. Kan itu. Ya. Udahlah, Allah Maha Pemaaf itu, ruku aja lah aku katanya. Ya, dalilnya Allah Maha Pemaaf. Nggak sah jadinya sholat dia. Bingung dia, aku ini muwafiq. Makanya dengerin betul-betul. Ya, kita nggak usah lah kita untuk cerita ke orang, untuk diri sendiri dulu. Mana tahu ngalamin kasus kayak begini. Fatihah kita belum selesai, imam udah keburu ruku. Nah kan gitu kan? Fatihah kita belum selesai, imam udah keburu ruku. Gimana nih ya? Fatihah aku belum selesai, udah ruku imamnya. Ruku aja apa lanjutkan Fatihah nih? Nah, identifikasi dulu. Kenapa dia bisa tertinggal Fatihah? Kalau karena terlalu cepat imamnya, kan gitu kan? Oh, berarti salah imam, udah ruku aja dia. Ya, nggak usah selesaikan Fatihahnya. Karena dia disebut makmum masbuk. Tapi kalau karena keteledoran dia, melamun pula sholat. Melamun, ya. Ini apa lau tempat Ustaz Musab nih, kata Ian. Pas sholat isya tadi nih kan. Kan gitu kan. Ini kari lagi apa cemana? Melamun, kan gitu kan. Dah. Deket-deket mau ruku imamnya. Aku belum baca Fatihah, kata Pak Ian. Dibacanya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar, ruku imamnya. Tertinggal Fatihah Wa Ian. Muwafiq apa masbuk namanya Wa Ian? Muwafiq. Jadi kalau gitu Wa Ian ruku aja atau meneruskan Fatihah? Ya, teruskan Fatihahnya. Ya, walaupun imamnya udah sujud. Tertinggal lah Ustaz, nggak apa-apa, dimaafkan. Batasnya sampai sujud kedua. Ini yang di kitab tadi. Imamnya udah masuk berdiri rokaat berikutnya. Dia belum selesai juga baca Fatihah. Ya. Ada 2 opsi untuk si makmum. Ya, ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia mufarokoh. Artinya dia kerjakanlah aturan sholat dirinya. Berarti selesai dia baca Fatihah, dia ruku. Ingat. Imamnya sudah berdiri. Berarti udah pindah rakaat enggak? Dia masih baca Fatihah. Kalau masih sujud kedua, imamnya sudah sujud kedua, dia masih baca Fatihah, itu masih dianggap berjamaah, masih sah. Ngerti kan? Masih dihitung jamaah, dimaafkan masih. Tapi kalau imamnya udah bangkit berdiri masuk rakaat yang berikutnya, dia masih juga baca Fatihah, itu ada 2 pilihan bagi dia. Pilihan pertama, dia teruskan sholat dia. Berarti begitu dia selesai Fatihah, dia ruku, dia idal, dia sujud, berarti dia mufarokoh. Mufarokoh berarti pisah dari imam. Ya. Opsi kedua, ditinggalkan aturan sholat dirinya, dia ikut aturan sholat imamnya. Artinya kan dia berdiri tuh, imamnya udah berdiri juga, pindah rakaat. Udah nggak usah ruku lagi dia, ikut aturan imamnya aja. Cuma nanti ketika imamnya salam, dia tambahlah 1 rakaat. Ya, karena dia tadi tidak mendapat rakaat. Bisa apa enggak kira-kira? Yang afdal yang mana? Ya, mufarokoh atau tetap ikut aturan sholat imamnya? Yang afdal yang kedua. Ya. Kenapa? Dengan demikian sholat berjamaahnya tetap sah. Ngerti? Ya. Tapi saya rasa nggak akan ada sampai ke situ ya, itu masalahnya. Ya, nggak sampai seperti itu. Tapi kita harus tahu hukumnya. Intinya yang perlu kita cermati. Kalau kita belum selesai Fatihah, imamnya udah keburu ruku, itu yang kita cermati. Apa yang harus kita lakukan? Ruku sajakah ikut imam, ataukah kita teruskan Al-Fatihah kita? Lihat kenapa kita tertinggal Fatihah. Ya, saya ulang sekali lagi. Kenapa kita tertinggal Fatihah? Kalau kita tertinggal Fatihah karena imamnya terlalu cepat, ya barulah bangkit, Allahu Akbar. Ya, barulah bangkit rakaat kedua, tiba-tiba ada ruku lagi, Allahu Akbar. Awak pun tak sempat menyelesaikan Fatihah, udah ruku imamnya, maka udah ruku aja kita, karena kita disebut masbuk. Tapi kalau kita tertinggal Fatihah karena melamun,
berarti keteledoran kita. Maka kita nggak boleh ruku, ikut imam, wajib selesaikan Fatihah kita sampai selesai. Jadi ada jemaah nanya, jadi Ustaz kalau imamnya lain kayak gitu memang. Di masjid kami kayak gini Ustaz. Kalau saya ngisi di pengajian gitu kan, di masjid-masjid, pasti ada yang mengadu tuh. Di masjid kami kayak gitu Ustaz. Udah Pak, jangan tunjuk orangnya. Saya bilang, takutnya kan ikut ngaji juga dia kan. Ya, cemana itu Ustaz solusinya? Dinasehatin imamnya. Jangan cepat kali kayak begitu. Ini sering kejadian di sholat zuhur dan sholat asar, ya. Atau di sholat jahar juga kejadian di rakaat ketiga atau rakaat keempat sering terjadi. Cepat kali rukuknya imamnya. Jadi kalau imamnya cepat kali begitu, apa yang harus kita lakukan? Orang BKM, nazir masjid, wajib menasehati imam tersebut supaya jangan seperti itu dia, jangan buru-buru rukuknya. Nah, ditanya lagi kalau imamnya kayak gitu juga Ustaz, nggak berubah. Dalam kitab Sahih Sifatu Salatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Al-Allama Al-Muhaddis, ulama dari Yordania, mengutip dari kitab Majmu' Syarah Al-Mu'azzab, ya, imamnya diganti sama imam yang lain. Kalau bahasa kita orang Medan, pocat aja imamnya. Ya, kalau nggak bisa dikasih tahu, ya, apa? Pocat aja imamnya. Nah, itu seperti itu. Nah, karena buat gaduh, ya, buat gaduh dia. Nah, udah dia dikasih tahu sama BKM. Jangan kayak begitu Ustaz, cepat kali banyak jamaah yang ngeluh, terutama rakaat ketiga keempat Ustaz. Ya tiba-tiba ada ruku aja lagi. Awak aja pun yang sehat, ya, belum sempat selesai baca Fatihah saya udah ruku Ustaz. Cemana yang tua-tua lagi katanya kan itu kan. Apa kata imamnya? Ya kalau Bapak nggak sur sama aku jadi imam, Bapak nggak usah sholat di sini. Katanya kan itu misalnya kan. Itu, ya, itu apa namanya? Bukan salah makmumnya. Ya, itu salah imamnya, bukan makmumnya yang jangan dilarang sholat di situ. Imamnya yang diganti. Ya, itu dalam aturan fikih. Ya, imamnya yang diganti. Rasulullah nggak pernah menegur imam yang sholatnya baca inna a'tayna dan kulhu. Tapi Rasulullah menegur orang yang imam sholatnya baca Baqarah. Coba bayangkan tuh logikanya. Rasulullah nggak pernah negur orang yang imamnya, ya, tidak pernah menegur seorang imam yang membaca wal asri dan kulhu. Tapi yang ditegur Nabi, imam yang membaca surah Al-Baqarah full, ya, 1 rakaat 1 juz. Itu ditegur Nabi, ya. Ngerti maksudnya tuh kan? Jadi jangan kecuali komunitasnya memang udah begitu, ya. Memang udah biasa sholatnya lama-lama, macam di Temboro itu sholat taraweh 1 malam 30 juz Quran khatam, ya. Itu memang udah komunitas yang nggak sanggup jangan ke situ, jangan pula awak coti-cotian, ya. Tiba-tiba ngamuk awak, udah dikasih tahu Wak Yen, itu kalau Wak Yen mau sholat taraweh 23 rakaat 30 juz 1 malam khatam 30 juz itu tempatnya Ustaz Wak Yen. Betul Ustaz. Cobalah Wak Yen. Habis itu mengamuk-ngamuk dia. Berarti bukan salah orang itu. Ngapain Wak Yen yang nggak sanggup ke situ? Kalau pulang nanti ngengkol kereta lucu. Ya, itu ada pilihannya di sana. Ada masjid yang one day one juz, 1 malam 1 juz. Ada yang 1 malam 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang 1 malam full 30 juz. Jadi kalau nggak sanggup, itu jangan kita salahkan. Wah, nggak betul orang itu. Kenapa ya kok marah-marah? Ampun noh, masa kayak gitu 1 malam 30 juz. Ya, awak melepas tempurung lutut awak Ustaz katanya. Ya, Wak Yen, itu udah kesepakatan mereka. Kenapa Wak Yen yang ya, kan itu kan, sok-sokan kali gabung ke situ, kan ada masjid sebelah tuh surah-surah pendek pun ada. Masa yang diamuknya gitu ya, itulah dia, biar keren gitu ya. Nah, capek memang tuh, jadi ada yang berdiri duduk. Kalau sholat sunnah kan mampu berdiri, boleh duduk, ya. Kalau kayak kita nih wal asri kulhu dapatin lah, ya kan. Itu dari ibarat yang kita baca tadi masalahnya tuh gitu. Kalau udah sampai tertinggal 3 rukun fi'li, kita masih baca Fatihah, imamnya udah berdiri.
masuk pindah rakaat, apa yang kita lakukan? Ada dua pilihan, ya. Kita boleh meneruskan sholat kita. Berarti selesai Fatihah kita ruku. Berarti dianggap kita mufarokoh. Dianggaplah batal jamaah kita, nggak dapat pahala jamaah lagi. Nah, tapi aturan yang kedua, opsi kedua, udah tetap dalam posisi berdiri, jangan ruku lagi. Ya, kita ikut imam aja udah. Cuma nanti ketika imamnya salam kita nambah rakaat. Ya, kalau ingin menyelamatkan sholat jamaah kita, maka yang afdol opsi yang kedua. Ngerti? Paham? Ya. Tapi yang paling esensi dalam pembahasan ini sih, kita harus betul-betul paham dulu mana yang disebut masbuk, mana yang muafiq. Ya, ini tadi udah balik-balik nanti dijelaskan. Begitu kejadian sama awak, bingung dia tuh. Ya, cemana nih? Ruku aja atau baca Fatihah? Ruku aja atau baca Fatihah? Kan gitu kan? Berani pilihnya pulang aja. Opsi ketiga dia bilang udah nggak betul, pulang aja nih katanya kan. Iya pula ya kan. Sama kan dulu pernah musim-musim mati lampu dulu. Tahun berapa ya? Asal maghrib mati lampu dulu. Ya, sebelum Covid ya. Ya kan? Sebelum Covid ya. Kalau nggak salah ada musim-musim dulu sering kali mati lampu. Palanya awak begitu nak maghrib, pas saja maghrib mati lampu sampai mengutuk orang semuanya. Ini dirut PLN ini muslim apa orang kafir nih, kan gitu kan, sampai ke situ-situ ceritanya. Ya, akhirnya gini kejadian, lagi sholat maghrib, ya kan, mati lampu. Aturan sholat berjamaah itu kan gini, selagi suara imam masih bisa didengar ya oleh makmum, ya. Saya runtut ya, gini. Aturan sholat berjamaah itu salah satunya makmum harus mengetahui perpindahan imam. Makmum harus mengetahui perpindahan imam. Perpindahan imam itu macam mana? Kan nggak mungkin imam pindah-pindah. Bukan pindah posisi. Ya, pindah di sini maksudnya dari berdiri ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud. Itulah namanya perpindahan imam, intiqal imam. Ya, jadi kita harus tahu perpindahan imam. Perpindahan imam itu bisa kita ketahui dengan cara kita melihat langsung pergerakan imam. Itu berlaku kalau kita sholat tepat di belakang imam. Ya, pas kita di dekat imam, kita nggak tahu lah imamnya ruku, imamnya i'tidal, nampak kita lah. Nah, bisa juga mengetahui perpindahan imam itu dengan mendengar suara imam. Untuk sop kedua, sop ketiga itu kan nggak bisa, nggak ngelihat pergerakan imam dia kan. Tapi dari mana dia tahu imamnya ruku, imamnya i'tidal, dari mana? Suara imam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kan tahunya dari situ dia. Ya, dari mendengar suara imam. Lalu yang ketiga, kalau pergerakan imam tak nampak, suara imam tak terdengar. Cemana opsi yang ketiga? Ya, melihat pergerakan sebagian soft. Jadi contoh misalnya suara imam tadi nggak kedengeran, pergerakan imam juga nggak kelihatan. Supaya tetap sah sholat jamaahnya cemana? Lihat pergerakan sebagian soft. Kalau soft di depan ya ruku, udah kita ruku aja, karena nggak mungkin mereka ruku pasti ikut soft yang di depan. Contoh kasusnya, memang ya, manfaat kali ngaji ini. Yang pernah saya cerita, waktu saya umroh, sholat Jumat, kejadian. Ya, saya kan karena baru Jumat pertama itu, saya nggak ngerti. Saya kira sholat Jumat di Masjidil Haram itu samanya kayak di Masjid Al-Hikmah. Agak lambat sedikit bisa masuk ke dalam. Rupanya pas azan, lagi azan ini posisi. Azan pertama, baru keluar saya dari hotel. Rupanya begitu keluar dari hotel, di jalan tuh orang udah sholat Jumat semua. Maksudnya saking banyaknya, kurang lebih mungkin adalah 2 kilo dari Masjidil Haram. Dalam hati awak, kalau di Masjid Al-Hikmah azan awak ke masjid pun masih dapat lapak di dalam, kan gitu kan. Ini ya mak di mana pak duduk nih, nggak mungkin ke depan lagi. Akhirnya saya sholat di jalan itulah, 2 km barangkali dari titik Masjidil Haram itu. Untungnya di sana tuh setiap jalan, di pinggir jalan tuh mikrofon Masjidil Haram tuh nyambung semua, ada speakernya tuh di pinggir-pinggir jalan tuh, jadi kedengeran jelas ya, walaupun kita posisinya 2 km dari Masjidil Haram, dengar jelas
Ya, karena suaranya itu sampai ke jalan-jalan itu tadi. Karena di setiap jalan itu ada pengeras suaranya. Paham maksudnya kan? Posisi imam nggak nampak saya. Ya, tapi kenapa kami bisa sholat Jumat? Ya, tetap sholat Jumat nyambung dengan imam yang di Masjidil Haram karena suaranya kan masih terdengaran. Jadi sopnya itu nyambung terus. Kami nggak lihat pergerakan imam, tapi kami tahu dari mana pergerakan imam. Suaranya imam tadi Allahu Akbar. Nah, tambah lagi mubalik tadi itu kan. Allahu Akbar. Suara dua itu namanya mubalik. Ya, sami Allahu liman hamidah imamnya. Rabbana walakal hamd. Nah, itu lebih kuat biasanya mubaliknya. Dah, sholatlah seperti biasa, aman, gak ada masalah. Masuk rakaat kedua, mungkin tetap pijak atau atuk mana lah tuh wirenya, speakernya. Rakaat kedua pas bangkit berdiri, Allah mati. Ya, speakernya. Asli 2 km dari Masjidil Haram. Ya, suara speaker yang di pinggir jalan nggak kedengeran lagi. Terputus. Ya. Dan suaranya Imam Sudais di Masjidil Haram nggak kedengeran sama sekali. Rio lah sholat Jumat itu tadi. Ada yang udah rukuk duluan, ya, ada yang udah sujud duluan, ya, ada yang lari katanya tadi itu kan, ada yang lari dia bingung dia. Saya tetap lanjutkan sholat Jumat. Tapi cuman Ustaz, suara imam nggak dengar, pergerakan imam apalagi. Saya ruku ikut soft yang di depan ruku, karena nggak mungkin soft di depan saya ruku kalau nggak soft di depannya ruku. Itu masih sah jamaahnya. Dah, saya ikutlah. Jadi saya dapat Jumat. Selesai itu tadi makan siang kalau balik ke hotel ribut di hotel. Ustaz sama Ustaz nih, ya, Ustaz sama Ustaz. Antum cemana? Ya, sholat Jumat tadi. Aneh 4 rakaat lah jadinya. Ya, jadi gantinya sama apa? Zuhur. Ya, samalah katanya. Ribut kan udah setuju nih semuanya nih. Ada berapa orang Ustaz? Ya, dari sofa tuh kan. Udah berapa orang setuju? 4 rakaat mereka. Ya, giliran mereka nanya, antum Ustaz, cemana? Ana tadi dapat sholat Jumat katanya. Saya bilang gitu. Cemana antum bisa dapat Jumat? Kan gitu kan. Tapi udah nggak dengar suara imam di Masjidil Haram, kok bisa pula antum sholat Jumat tetap? Ya, kan di dalam kitab saya bilang syarat sholat berjamaah itu kan harus mengetahui perpindahan imam. Perpindahan imam itu bisa dilakukan dengan melihat pergerakan imam. Yang kedua mendengar suara imam. Dua ini kan nggak dapat. Ada satu opsi terakhir, melihat pergerakan sebagian shaf. Saya nggak memutuskan Jumat saya bilang. Saya ruku kalau makmum di depan ruku. Kan nggak mungkin jemaah yang banyak itu ruku kalau nggak shaf di depannya ruku. Paham kan maksudnya kan? Jadi selamat. Barulah orang-orang tuh Ustaz tuh. Iya pula ya. Tapi cemana? Kakek nanya, sholat kami cemana lebih Ustaz? Ya kalau Ustaz milihnya apa tadi namanya? Zuhur, ya udah berarti Ustaz nggak dapat Jumat. Sayang kali katanya kan. Nyesal orang tuh jadinya. Di situ baru saya merasa memang ilmu itu penting. Ya kalau kita nggak paham, ya itulah kejadian tadi. Nggak dapat Jumat aku nih, ganti zuhur aja katanya. Kejadian. Padahal itu Ustaz. Jangan malas ngaji. Nah kejadiannya gini, yang tentang mati lampu tadi, 3 nggak dapat. Pergerakan suara imam nggak dengar, karena mati lampu. Imamnya wa'ian atau pula, ya kan? Yang udah bergetar suaranya, Allah Akbar. Kalau pakai mic makanya dengar. Kan mati lampu posisinya, ya. Ngerti ya maksudnya ya, ilustrasinya. Atuk tuh kalau diganti merajuk dia, ya kan? Udah lah tuh, jangan jadi imam lagi, udah tua gantian. Tak ada aku mau jadi imam kan? Namanya orang tua gampang singkil hatinya kan? Udah lah mainkan lah tuh. Ya suaranya pelan begitu. Waktu dia sholat maghrib, posisi hujan deras, ya mati lampu. Pergerakan suara imam otomatis nggak kedengeran. Untuk shop kedua, shop ketiga, apalagi shop perempuan, ya nggak kedengeran suara imam. Nah, opsi kedua apa tadi? Melihat pergerakan imam, mati lampu. Ya kan? Kemana? Ya, mau melihat pergerakan imam gelap gulita. Ya. Opsi ketiga, melihat pergerakan sebagian shaf, tak mungkin juga. Berarti 3 tak dapat. Ya. Apa
Apalah solusinya coba? Kalau Wak Ian saya rasa pasti lari itu tadi opsinya. Udahlah, sholat di rumah aja lah. Ya. Nah, inilah makanya pentingnya ilmu tadi. Gini. Orang yang berada di belakang imam, pas berdiri di belakang imam, nggak mungkin dia nggak dengar suara imam. Betul apa enggak? Ya, pasti sayu-sayu tetap dia dengar suara imam. Maka orang yang tepat di belakang imam, yang dia mengetahui perpindahan imam dari suaranya, ya walaupun sop kedua, sop ketiga nggak dengar suaranya, maka makmum yang berada di belakang imam tadi seyogyanya mengangkat dirinya sendiri menjadi mubalik. Itu namanya mubalik tadi, suara dua tadi di Masjidil Haram itu, ya itu namanya mubalik. Kuatkan suaranya. Jadi ketika imamnya ruku, Allahu Akbar, atau tadi Wak Ian. Wak Ian di belakang imam dengar suara imam, kuatkan Allahu Akbar. Nah, jadi saf yang di belakang tahu, oh imamnya udah ruku, ya. Takut awak ada itu, Mak. Mak di kudeta aku katanya ya. Kau aja imam. Kau aja. Makanya itu tadi imam juga harus belajar, ya harus paham dia. Nah, jadi harusnya seperti itu. Ya, ketika imamnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ya, mubalik tadi kuat, ya sami Allahu liman hamidahnya, tasmi'nya sami Allahu liman hamidah, biar kedengeran sampai sok belakang. Jadi kan nggak rusak sholat jamaah tuh. Tapi kalau tak begitu tadi, nah udahlah, ada yang dah ruku duluan, ada yang dah sujud duluan, ya datang nenek-nenek itu di sok belakang, ya nenek kok nggak ada tadi malam, tapi nenek ikut sholat, pulang aku Ustaz katanya. Orang gelap katanya, nggak tahu udah ruku apa belum. Nah, tiba-tiba udah hilang. Nah, kacau balau jadi sofnya. Ada yang banyak kali penyamuk. Pulang dia kan itu kan. Nah itu harusnya itu tadi. Ya, kalau kita ngerti ilmunya, nggak akan rusak sholat jamaah itu tadi. Kan gitu deh intinya. Ya, nggak akan rusak, nggak akan kacau. Jadi angkat diri kita sendiri jadi mubalik. Ya, ketika salam imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, mubalik tadi yang di belakang imam kuatkan salamnya supaya dengar sampai belakang. Jadi mau gelap gulita kayak manapun, nggak nampak apapun, sholat jamaahnya tetap bisa sah. Nah, itulah dia. Kadang inilah masyarakat kita. Awak buat kayak gitu, awak kena marah. Kau nih, lebih kuat pula suara kau dari suara imam. Katanya kan gitu kan. Dah merajuk, awak tak datang lagi ke masjid tuh, kan itu kan. Ustaz, misal kejadiannya waktu sujud, Ustaz. Ini kita nggak nampak nih pergerakan semua sebagian batal gitu. Iya, ini kondisi mati lampu, kita di belakang gitu kan. Nggak tahu kita ini pergerakan gimana, posisi kita lagi sujud gitu. Makanya harus kita lakukan. Orang yang di belakang imam nggak mungkin dia nggak tahu. Minimal suara imam pasti dengar dia. Rupanya yang di belakang imam pun tak paham. Ya. Makanya selalu saya bilang, kalau sholat berjamaah jangan sok-sok kali di belakang imam. Ya, mentang-mentang aku ketua majelis taklim, kan sudah itu. Aku yang berhak di belakang imam, kejadian kan gitu kan? Kalau wakil di depan, Pak, yang di belakang. Ya. Opsinya macam mana? Muparokah lah jadinya. Kalau lagi sujud gitu. Ya. Mau lagi sujud mau jadi apa? Karena kita udah jelas nggak tahu perpindahan imam. Ya, makanya untuk menyelamatkan sholat jamaah tadi harusnya yang di belakang imam tadi inisiatif mengangkat diri dia sendiri jadi mubalik, kuatkan suara dia. Kan nggak mungkin dia nggak dengar suara imam karena di belakang imam dia. Ketika dia mungkin pas sujud, Ustaz, kemudian dia batal. Itu apakah dia Ya, bagus. Kalau imamnya sholatnya batal ketika sujud, nah, makanya imam juga harus belajar. Kalau udah batal sholat, nggak boleh dia neruskan sholat. Ya, karena dia udah berhadas, kentut dia misalnya. Lagi sujud kentut. Gimana nih ya, katanya kan batal sholatku. Nunggu berdiri aja lah, aku baru keluar. Berdosa dia. Karena dia melanjutkan sholat dalam kondisi berhadas besar. Jadi kalau memang dia batal sholatnya ketika sujud, ya keluar aja ketika sujud. Cuma masalah kan lagi sujud nih. Kemana kan gitu kan? Tunjuk orang yang di belakang dia untuk melanjutkan estafet imam itu tadi. Dengan cara apa? Enggak. Sentuh pundaknya.
Jadi wa'ien, kalau wa'ien sholat berjamaah, posisi wa'ien pas di belakang imam. Lagi sujud, tiba-tiba ada yang nyentuh pundak wa'ien. Itu bukan hantu. Dan lari wa'ien. Ya, lagi sujud. Siapa pula yang megang pundakku nih? Kan gitu kan? Ada gitu kan? Jadi cara estafet imamnya gitu. Janganlah pula imam nih tadi begitu sujud batal sholatku. Memang langsung bangkit ya, tapi tak ditunjuk penggantinya, langsung pergi aja. Nah, orangnya kan makmum yang nih. Kenapa nggak bangkit-bangkit? Ya, Mana begitu. beberapa hari yang lalu ada yang meninggal pula. Seram kan? Jadi karena lama kali ada satu orang makmum. Nggak betul ini. Bangkitlah dia. Buka rokok aja laku. Tapi sambil ngintip. Allah Akbar. Hilang imamnya. Kan? Jadi apa namanya dia? Kalau terkejut itu apa namanya? Kaget. Lata, kaget, spontan. Hilang imamnya. Woi, imamnya hilang. Apa nggak ribut? Ya, ribut lah itu. Oh, imam kita ini wali, katanya kan gitu. Mungkin diangkat malaikat nih ke langit, nggak tahu dia lagi di WC sakit perut, gitu kan? Dibilang orang pula dia wali. Gara-gara imam nggak belajar, makmum pun tak paham. Ya, itu bisa terjadi. Makanya kita harus paham. Ya udah begitu sujud, buang angin dia batal sholatnya keluar aja. Cuma sebelum dia meninggalkan shop, tunjuk orang yang belakang dia untuk menjadi pengganti dia. Caranya cemana? Sentuh pundak dia. Ya, jadi kalau sekali lagi kalau kita posisi berdiri di belakang imam sholatnya, lagi posisi sujud tiba-tiba ada yang megang pundak kita, berarti udah tahulah kita sholat imam batal dan kita ditunjuk oleh si imam untuk menggantikan dia. Ya, maju ke depan apa cemana Ustadz? Selama itu masih dalam posisi sujud, misalnya sujud pertama, kan ada duduk di antara sujud kedua, di situ aja posisi kita. Tapi takbir kita dikuatin karena kita udah jadi imam. Nanti kalau udah masuk rakaat kedua, misalnya tuh rakaat pertama tadi kan, udah dalam posisi berdiri, baru maju ke depan dia, ngambil posisi di mihrab. Aku takut dia bukan berdiri dulu, ngesot dia. Gitu ya. Dia nggak berdiri, nggak nunggu berdiri, ngesot dia. Langsung maju ke depan dia ya. Gini-gini dia dulu ya. Wa'ien kan lah. Ini Udah ngerti, paham? Nah, itulah dia. Nah, yang kayak gini kan jarang terjadi tipe kita, tapi kita harus tahu. Jangan pula nanti kita berdiri di belakang imam, kita lagi sujud, tiba-tiba ada yang nyentuh pundak kita, ya kan? Berinding aku katanya kan. Nggak cakapan orang, bukan biasa. Jadi terus Nggak cakapan. Bukannya di belakang musuhnya, nggak mau. Ya kan itu kan. berdua salah imamnya lah, salah imamnya. Lagi belakang, wah iya misalnya sama siapa nggak cakapan. Boleh diganti yang di sebelahnya, tapi Boleh. uzur nadir, uzur yang jarang terjadi itu. Ya, makanya selalu saya dikatakan yang di belakang imam harus betul-betul orang yang siap ditunjuk untuk jadi imam. Ya. Kontra. Ngerti ya, paham ya? Jadi kalau itu sujud pertama kan ada duduk di antara sujud, di situ aja dia. Tapi kuatkan takbirnya. Allahu Akbar, di situ aja duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud kedua. Ya, baru takbir lagi berdiri. Allahu Akbar, udah berdiri itulah dia baru pindah posisi ke depan. Jangan kayak tadi, mentang-mentang digini loreng-loreng ya. Jadi pas sujud jalan dia ke depan. Gitu kan ya. Macam kata gitu, macam kodok ya. Jangan salah ya, salah. Paham dia, oh berarti aku jadi imam kan sujud nih. Dalam posisi sujud itu dia pindah. Gitu kan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nggak mau ditunjuknya, sebelahnya boleh ya. Yang penting jangan sampai rusak jamaah itu tadi. Jadi pindah posisinya waktu dia berdiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, saya rasa udah cukup jelas lah pembahasannya. Ya, Ustaz. Makmum kita tahu dia kan bahwa dia makmum muwaffiq dalam kondisi imam yang misalkan dia karena melarang tadi, karena dia nggak tahu sujud aja ikut aja dia ruku itu
sholatnya batal atau rakaat itu ada yang dianggap harus ditambah? Nah, sebetulnya rakaat itu aja yang dia tak dapat. Ya, jadi imam salam dia mesti nambah. Masalah kedua dia pun tak tahu harus menambah. Ya udah, maka berkesimpulan sholat dia tidak sah. Ya, dalam perspektif mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau kita kepada mazhab yang lain, husnuzonnya kita ikut pendapat yang Fatihah nggak wajib. Mazhab apa Fatihah nggak wajib? Hanafi misalnya, kan gitu kan? Nah, udahlah ya, anggap aja dia ikut mazhab Hanafi. Nah, itu untuk orang-orang awam. Tapi kalau berlaku kepada kita nggak, jangan mudah-mudah gitu, ya. Nah, jangan mudah-mudah begitu. Jadi kalau Wak Ian pernah ngalamin kayak gitu, teringat, aku pernah kayak gitu dulu nih, ya kan? Muafiknya aku, tapi ruku aja. Udah gitu nggak nambah rakaat. Nah, Wak Ian kodok lah sholatnya itu, karena dianggap sholat itu nggak sah, ya. Nah, seperti itulah dia. Jadi kalau betul kata Ustaz Andi, yang dihitung sebetulnya rakaatnya aja yang nggak dapet. Jadi kalau dia ngerti, imam salam tambah aja, selesai. Tapi dia pun tak menambah, karena tak paham itu tadi mana muafik, mana masbuk. Kan tak saja di sholatnya kan, karena dianggap rakaatnya kurang. Seperti itu. Ada pertanyaan lain kira-kira? Kalau misalnya masalah Fatihah itu, dia bukan melamun, bukan apa, memang nggak ingat lagi dia sama sekali, Ustaz. Oh, udah kemasukan nih. Enggak. Udah baca Fatihah dia atau belum, dibilang lupa, tapi udah ruku, tapi ya dibilang kalau lupa tahulah dia lupa, misalnya kalau tahu. Ya, bagus nih pertanyaannya. Udah bingung. Pokoknya dia memang gini ya. Ada satu kondisi namanya syak. Ya, ada suatu kondisi namanya ghaflah. Syak itu kondisi seseorang ragu. Aku tadi udah baca Fatihah belum? Udah baca Fatihah belum? Ini namanya syak. Ada orang yang memang nggak ingat sama sekali. Lupa, perasaan dia memang udah baca, tapi nggak ingat memang kalau belum baca. Itu beda kondisi. Ya, beda kondisi. Misalnya sholat berjamaah nih. Ya, sholat misalnya terjadi. Ustadz udah dalam posisi duduk di antara dua sujud. Ya, Ustadz imam. Ya, atau sholat sendiri, imam atau sholat sendiri. Ingat, ini hanya imam dan orang yang sholat sendiri. Beda nanti sama makmum. Ustadz jadi imam. Pas duduk di antara dua sujud ini tadi, ya, Ustadz baru teringat belum baca Fatihah. Ya, apa yang harus Ustadz lakukan? Maka Ustadz wajib berdiri kembali untuk baca Fatihah. Ulangi lagi. Ya, kalau Ustadz imam sekalipun. Jadi nanti kalau kita jadi makmum, ada imam lagi duduk di antara dua sujud Rabbighfirli warhamni itu, tiba-tiba dia berdiri, jangan kita bingung, belum sujud kok, kedua kok udah berdiri dia, oh berarti dia lupa baca Fatihah si imam tadi. Apa mungkin terjadi? Mungkin terjadi pada rakaat ketiga, rakaat keempat, atau sholat sir. Itu kalau sholat sendiri atau dia jadi imam. Itu yang betul-betul lupa ya. Kalau ragu, Ustadz udah sujud pertama, tadi udah kubaca belum Fatihah, udah kubaca belum Fatihah. Kalau hanya syak dan terjadinya setelah ruku, abaikan, teruskan aja sholat, nggak ada masalah itu. Itu kalau syak. Makanya bedakan syak tadi dengan ghaflah. Ya, ini sujud pertama. Dalam sujud pertama itu, ini berlaku untuk siapa tadi? Imam atau orang yang sholat sendiri. Ya, aku udah baca Fatihah belum tadi ya? Udah baca Fatihah belum tadi ya? Kan gitu kan? Kalau keraguan itu terjadi sesudah ruku, maka abaikan saja. Ya, teruskan sholatnya, nggak jadi masalah. Beda dengan lupa. Lupa tuh kan yakin memang belum baca. Lagi duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni. Aku belum baca Fatihah. Imam padahal. Apa yang harus dilakukan? Wajib bangkit berdiri, dia baca Fatihah. Wajib. Makmumnya kemana? Makmumnya intizor, tunggu imamnya di situ dalam posisi duduk di antara dua sujud sampai imamnya nanti posisinya sama. Tapi kalau Wayan dikejar deadline, mufarokoh aja, teruskan aja sujud kedua sendirilah Wayan jadi sholatnya, boleh. Tapi kalau nggak mau putus jamaah kita, intizor, tunggu. Jadi imam bangkit lagi, si imam baca Fatihah dia tadi kan,
baca Fatihah, udah selesai ya ruku lagi dia, nggak boleh langsung duduk dan terus sujud. Ruku, iktidal dia, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sama lagi ketemu posisinya. Dah sujud kedua, barulah kita ikut lagi. Itu namanya intizar. Kalau nggak mau putus sholat jamaah kita. Tapi kalau kejadian kayak gini, saya yakin kebanyakan imam nggak melakukan, malu dia. Ya, udah nanti kodok aja lah sholatku, katanya paling gitu kan. Ya, Kalau gitu dia Ustaz, Takbir, Ustaz. Takbir waktu bangkit. nggak usah. Ya, karena dia bukan takbir intikal, bukan takbir perpindah, bukan dia gerak berpindah rokaat. Ya, nggak pakai takbir, bangkit aja. Jadi kalau dalam keadaan duduk di antara dua sujud, tiba-tiba ada imam bangkit berdiri, jangan terkejut. Ih, aliran apa dia nih, kan gitu kan? Padahal, wajib sama bangkit berdiri, ya. Ya. Jadi berdiri aja dia, biarkan aja makmumnya intizar dalam posisi sujud. Ya kayak gitu juga. Itulah tadi kok lama kali sujudnya nih tadi kan. Udah kita tenang-tenang aja. Nah inilah Itu makmum yang paham ya. Ustaz. makmum yang paham, ya. Kalau Ustaz kalau Cuman dikit lagi, kalau misalnya tadi Ustaz kan misalnya, kalau kita sholat sendiri, tapi Ada- lagu nih Ustaz, ini lagu nih, jadi dia belum di sujud kedua, berdiri lagi kita Ustaz, atau memang lagu itu udah lanjut ke hari ini? Nah, kalau kita sholat sendirian, syak tadi, ini syak, cerita syak ya. Kalau syak atau ragu kita, aku udah baca Fatihah belum? Udah baca Fatihah belum? Munculnya setelah ruku, ketika ruku atau setelahnya, abaikan saja. Terus saja, nggak usah nama-nama rakaat. Itu dianggap nggak ada, itu was-was syaiton. Kecuali dalam posisi misalnya Ustadz sujud pertama, sholat sendirian, memang betul-betul teringat, ih belum kubaca Fatihah tadi, wajib berdiri lagi. Nah, kan gitu kan? Nah kalau makmum, kita sholat jamaah, ya, dalam posisi misalnya sujud pertama, betul-betul kita memang teringat belum baca Fatihah. Kadang itu tadi, enak betul suara imam. Jadi tenggelam kita dengan bacaannya, bukan tenggelam, tertidur, kan gitu kan? Saking khusyuknya kan gitu kan, sampai tertidur. Dah, ruku imam, awak pun ruku. Iktidal imam, awak pun iktidal. Sujud imam, awak pun sujud. Disitulah teringat, aku belum baca Fatihah. Ikut aja sholat imam. Teruskan. Tapi nanti ketika imam salam, tambah 1 rakaat. Karena dianggap rakaat itu ya tidak sah, nggak dihitung karena nggak baca Fatihah. Nggak usah bangkit itu kalau dia imam sholat atau sholat sendiri. Jadi beda kasus makmum sama imam, walaupun sama-sama kasusnya tapi penyelesaiannya beda dia. Nah cuman Ustaz. jadi pernah saya jadi makmum Ustaz, sholat subuh nih. Saya jadi makmum, terus udah selesai sholat, nggak lama saya dikumpulkan sama imam Ustaz. Saya tadi belum wudhu gitu. Batal wudhu dia. Si imam. Belum Ternyata dia imam itu. dulu. Itu kan belum berwudhu lah dia bang. Nggak tahu kena batal atau karena memang belum berwudhu. Iya. Ya kan? Jadi apakah makmumnya itu sah atau Nah enggak? gini, kalau sholat imamnya batal, kita nggak tahu sholat imam batal. Kita makmumnya tetap sah sholatnya, walaupun kita bermakmum kepada imam yang nggak sah. Tapi kita nggak tahu. Enggak, ketika Ya. dia itu kan Lalu kalau kita tahu, kita wajib mufarokoh. Ini sebetulnya nggak ada yang tahu nih, selesai. ya. Nah, tapi makmumnya terlalu jujur. Imam. Imamnya, saya teringat kejadian nih, ya di Sungai Mati, Bang Usup ada tuh waktu itu, ya, almarhum, ngisi pengajian di sana. Dah awal-awal dulu saya ngaji. Kejadian sholat isya, udah pulang semua orang, tiba-tiba si imam balik lagi ke musola, diumumkannya, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat isya yang tadi saya menjadi imam, saya ingin menginformasikan ya bahwasanya tadi sholat isya yang saya jadi imam, saya belum wudhu katanya. Karena udah diumumkan kan jadi tahu makmumnya, wajiblah mengkodok semuanya. Harusnya dia aja yang mengulang, nggak usah diumumkan. Oh, Udah gitu aja. Jujur itu bagus. Tapi kalau kayak gini kacau jadinya. Saking jujurnya si imam tadi. Paham maksudnya kan? Jadi kalau sebetulnya dia aja yang kodok atau bahkan dia nggak mandi wajib sholat subuh, lupa mandi wajib. Misalnya memang dia imam,
Kan gitu kan? Jumat subuh pula nih. Ya. Oh iya ya gitu ya. Jumat subuh. Jadi imam sholat subuh dia. Belum mandi wajib. Hasil jangan si paman. Itu kawan. Sampai rumah barulah dia. Kok nggak mandi Ya. wajib? Sampai rumah baru teringat, ih, aku belum mandi wajib. Jadi imam pula sholat subuh. Udah dia aja ngulang sholatnya, nggak perlu dia balik ke masjid diumumkannya. Woi, aku tadi jadi imam belum mandi wajib, nggak usah. Apakah sholat makmumnya sah? Ya, karena kan nggak tahu makmumnya. Nah, jadi jangan jujur-jujur kali kalau dalam urusan ini tadi. Ya, itu adalah barangkali. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, perut Wak Ian udah bunyi-bunyi soalnya dengar saya krak katanya kan. Gua colok-colok aja. Saya dengar soalnya, ya kan? Ya kan Wak Ian? Ya. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.